selamat malam. Kali ini berjumpa lagi dengan saya, Berkat Marsebua. Dan kali ini kita berada di studio Helemoyo Ministry. Nah, walaupun sebelumnya kalau kita lihat di video-video sebelumnya di Helemoyo Ministry, itu sebelumnya adalah Helemoyo Farm. Jadi untuk kali ini guys, kita berada di studio ini untuk berbincang-bincang dengan owner Helemoyo Ministry. Kenapa channel ini bisa berubah dan apa saja yang sudah kian ada di studio ini, bagaimana cara membuatnya, terus owner desainnya bagaimana cara membuatnya. Jadi sekaligus untuk YouTubers pemula kita juga harus berbincang-bincang. Langsung saja guys, kita kedatangan owner dari Helemoyo Ministry. Please welcome Pendeta Budieli. Oke, selamat malam Bapak Pendeta. Selamat malam. Senang sekali Bapak Pendeta. Pak Berkat datang di sini. Pak Berkat datang bawa berkat di Helemoyo. Terus dulu. Oh shit. Jadi Pak Pendeta, Ya. kedatangan saya ke sini, saya lihat dari YouTube Bapak Pendeta, Iya. yang sebelumnya YouTube channel Pak Pendeta itu adalah Helemoyo Farm. Helemoyo Farm, Nah, betul. Jadi beberapa minggu belakangan ini atau beberapa hari belakangan ini, saya melihat di channel Pak Pendeta itu sudah berubah menjadi Helemoyo Ministry. Iya. Sebenarnya itu Pak Berkat itu ada sejarahnya. Ya, Kita di Helemoyo Ministry punya jargon salam holistik. yuk, Artinya bahwa saya sebagai pendeta ya, itu melakukan pelayanan secara menyeluruh. Awalnya saya bangun channel mencoba berbagi pengalaman karena kebetulan saya juga peternak ayam. ya, Saya suka beternak ayam. Saya berbagi bagaimana tips cara beternak ayam. ya, Dan ya kita sudah bagi semua bagaimana cara vaksin, bagaimana penetasan, pemeliharaan, pakan dan segala luar macam. biasa. Nah, sekarang setelah itu kita sudah lakukan, kita mulai berpikir bahwa karena saya juga pendeta ya, kita mau channel ini lebih berkembang, tidak hanya seputar perekonomian, Iya, iya. tapi kita juga masuk ke pelayanan pemberitaan firman Tuhan, yang kedepannya juga nanti kita akan berbagi pengalaman ya seputar hal yang umum lah, karena kita punya jargon salam holistik. Ya, pelayanan kita ini menyeluruh Iya, iya. di berbagai apa. Makanya kita coba bangun studio ini, studio mini ini. Ke depan kita akan datangkan orang-orang yang bisa berbagi pengalaman seperti Pak Berkat lah. Saya lihat kan Pak Berkat sehari-hari kan mengajar bahasa Inggris. Iya. Jadi siapa tahu ke depan di sini bisa kita berbincang-bincang bagaimana supaya anak-anak bisa memahami bahasa Inggris. Ya, demikian Pak Berkat. Ngomong-ngomong Pak Pendeta, dari kedatangan saya tadi, saya lihat desain dari studio Bapak Pendeta ini sangat luar biasa. Ya, Dan juga simple dia, tapi simple. ada maknanya Pak Pendeta. Ya, Jadi, betul sekali. Salah satu yang menarik perhatian saya pertama kali saya masuk ke studio Bapak Pendeta, Ya, ini yang saya lihat kain ini sepertinya tidak ada di daerah kita ini Pak Pendeta. Jadi bisa Bapak Pendeta ceritakan background dari kain ini Pak Pendeta? Pak Berkat, Ya. ini saya dulu pernah melayani sebagai MPH PGI. Ya. Dan sebagai MPH PGI jalan-jalan ke beberapa daerah, dan salah satu daerah yang sangat terkenal saya sudah kunjungi yaitu daerah Sumba, NTT. Luar biasa ya Sumba ya. Dan ini kain dari Sumba. Wah, luar biasa sekali dari Sumba. Iya, ini pakaian adat mereka. Ini dipakai, ada yang di badan, ada juga yang dibawa di celana, ada juga yang diikat di kepala. Cuman itu punya teknik sendiri untuk apa? Untuk memakaikannya. Nah, saya pikir-pikir ini saya sudah lupa bagaimana cara memakainya. Makanya ketika kita bangun studio ini untuk menghormati, menghargai ini pemberian dari jemaat di GKS Gereja Kristen Sumba sebagai tuan rumah waktu sidang sinode, sidang raya PGI. Maka saya kasih di sini supaya ini tetap abadi, tetap saya ingat, saya kenal bahwa saya pernah ke Sumba. Ya, Itu negeri yang sangat indah sekali. Ada background ceritanya, ada sejarahnya Pak Pendeta. Ada sejarahnya, ada sejarahnya. Luar biasa sekali. Iya. Ternyata kain ini ada
ada ceritanya ya Pak Pendeta ya. Iya, ini Jadi, cerita luar biasa. Yang kedua Pak Pendeta, yang Iya. buat saya penasaran juga desain dari studio kita ini sangat luar biasa. Mulai Oke. dari background ini ada laut. Kira-kira Pak Pendeta siapa yang buat ini ya Pak Pendeta ya? Jadi mungkin begini Pak Berkat ya, sebelum masuk ke laut, sebelum masuk ke logo dan Ya. segala macam, saya punya kawan Mm-mm. namanya Gese Radeli. Ya. Itu di Kabupatennya Sebarat ada dia punya toko kecil namanya Ude Dewi. Ya. Kebetulan kawan ini ya dia hobi untuk editing video dan segala macam. Jadi kalau ke depan pun teman-teman ada yang mau videonya diedit, bolehlah kepada kawan itu di Ude Dewi di Kabupatennya Sebarat. Dia hobi juga fotografer. Nah, ketika diskusi-diskusi saya ceritakan, saya pengen buat studio, kira-kira mahal ya buat studio. Dia bilang, tidak Pak, itu tidak mahal. Loh, kok tidak mahal? Itu kan kalau kita lihat apa kan harus begini dia. Dia bilang sederhana, itu bisa dari kita kumpulkan tempat-tempat telur, Iya. dan itu bisa menjadi satu studio. Saya bilang bagaimana itu? Untuk apa itu? Nah di belakang ini ada tempat telur Di belakang. di belakang ini. Gunanya untuk peredam suara. Oh, jadi di belakang ini ada lagi Ada tempat telur, lalu supaya juga tempat telurnya tidak kelihatan, lalu ini kita lapisi dengan triplek. Iya, sekaligus meredam suara nanti ya Pak Sekaligus Pendeta ya. peredam suara. Nah, yang menarik ternyata di desa kita ini ada anak kecil. Ini anak kecil loh. Iya, anak kecil ya Pak Pendeta. Baru tamat SMP, dia hobi melukis. Luar biasa. Berarti ini Dilukis oleh siapa? Anak itu. Oh iya. Namanya Joshua. Luar biasa, si Joshua ya. Si Joshua, pasti Bapak kenal kan? Pasti Ya. muridnya. Iya. Ah, tentu itu. saja. Dan anaknya memang kreatif. Pak Kreatif. Pendeta. Jadi saya cerita sama dia perjalanan kehidupan saya. Ini kenapa? Jadi ini ada dua yang mendesain ini sebenarnya. Nanti saya cerita logo ini punya cerita sendiri. Tapi cerita tentang ini dulu. Saya cerita sama Joshua, saya bilang, Josh, saya punya pengalaman menarik loh yang harus tetap saya ingat. Apa itu? Dia bilang, apa itu? Saya dulu pernah tenggelam di laut. Mungkin Berkat masih ingat itu ya, Iya. Pak Berkat masih ingat. Saya tenggelam di laut 11 jam. Iya. Jadi makanya itulah dia tuangkan apa ini. Kebetulan itu juga pada sore hari. Oh, iya. Ketika kami mulai tenggelam itu sekitar ya jam 5 atau jam 6, pokoknya sore hari lah. Makanya ini ada gambar matahari yang mau terbenam ya. Pak Pendeta. terbenam dan ada satu perahu. Nah ini ada perahu di sini. Ini sebenarnya Iya. perahu kami yang tenggelam itu. Jadi supaya saya ingat semuanya. Ke depan pun nanti akan saya kasih tulisan di sini. Tuhan mengangkat saya dari samudera raya. Jadi itulah latar belakang background ini. Berarti setiap background atau setiap apa saja yang ada di studio Ada ini, Pak, sejarahnya. ada sejarahnya, Ada sejarahnya. Luar biasa. Nah kalau ini Ya. hasil pemikiran dari Bro Gesera. Bro Gesera, saya bilang, bro ini nanti kan Helemoyo ini kan harus apa? Harus punya logo sendiri. Iya. Lalu dia bilang, oh saya akan desain Pak Pendeta. Jadi ini ada mikrofon kan, ini ada sinyal apa? Ini sebenarnya lambang apa? Podcast. Oke. Jadi ke depan ini kita akan buat podcast di sini dan inilah nama channel kita sekarang, Helemoyo Ministry. Luar biasa. Dengan jargon salam holistik. Holistik. Ya, itu dia Pak Berkat studio kita di sini dan semua lighting dan apa ini desain ini dibuat oleh Pro Gesera. Ada lampu, ada yang di sini lampu berwarna biru dan di sini ada kawan saya pesan. Ini kawan seorang pendeta juga yang buat ini. Iya, iya. Dia Pak Pendeta Arnold. Jadi saya minta tolong untuk buat rumah adat Nias. Lalu ada tulisan di sini, ya fau ke UGH halo walang. Artinya itu Pak Pendeta kalau di bahasa Ya Indonesia semoga Tuhan senantiasa memberkati. luar biasa ya Pak Pendeta. Jadi saya merasa bahwa di sini studio mini ini bisa jadi seperti ini dengan campur tangan banyaknya. Dan semua ya artinya kegelisahan kerinduan kita untuk mau melakukan pelayanan. Nah kita tahu pelayanan saat ini kan kita sudah harus masuk ke pelayanan digital. Iya. Maka saya sebagai pendeta mencoba masuk ke situ, pelayanan digital.
Luar biasa Pak Itu Pendeta. dia Pak Berkat. Jadi ngomong-ngomong Pak Pendeta, setelah saya amati, kira-kira Pak Pendeta budget untuk membuat studio seperti ini, kira-kira budgetnya berapa Pak Pendeta? Sebenarnya apa ya, tidak mahal. Paling ya kita tatakan telur itu kita minta sama penjual telur, itu mereka itu kasih tuh, karena biasanya itu mereka Kan bakar. apalagi Pak Pendeta kian udah punya sebenarnya. Iya, jadi itu kita kasih di belakang. Jadi ini hanya triplek, ini 4 triplek. Satu triplek kali 60.000. Iya, Jadi berapa itu? 4 kaliannya 240.000. iya. Lalu ada reng-reng. Jadilah semua sama lampu dan apa, tidak sampai 2 juta lah, tidak sampai 2 juta. Itu dia. Karena kita memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Contohnya ini untuk pertanian ini. Jadi ternyata menarik kalau ini kita jadikan apa? Salah satu aksesoris di studio ini. Helemoyo Ministry. Ini tidak saya beli. Ini pemberian jemaat GKS ketika sidang raya PGI. Jadi ini kita manfaatkan semua apa yang ada di sini. Luar biasa Pak Pendeta. Mm-mm. Terus Pak Pendeta, nanti kalau channel kita di sini di Helemoyo Ministry ke depannya, kira-kira nanti tim-tim kita untuk Helemoyo Ministry ke depannya apakah ada atau siapa saja nanti Pak Pendeta? Ya tadi kan saya sudah ceritakan bahwa ini yang buat ini juga bagian daripada tim kita. Lebih dari Ude Dewi, Bro Gesera, dia yang bantu kita untuk syuting, untuk lighting, untuk editing video dan segala macam. Dan ya ke depan kita pasti, kalau channel ini semakin berkembang, ya kita pasti butuh apa ya, orang-orang yang punya skill di. Iya. Sebenarnya intinya ini Pak Berkat, kita mimpinya tidak terlalu besar lah, Iya. tapi minimal melalui studio ini menjadi tempat anak-anak muda untuk berkreasi. Saya harap ke depan mungkin Pak Berkat punya teman bisa datang di sini di studio kita syuting nyanyi-nyanyi dan segala macam, berbagai pengalaman. Jadi intinya biarlah melalui studio mini ini itu menjadi berkat bagi, bukan bagi Pak Berkat, tapi bagi banyak orang. Bagi Itu kita dia. dan bagi semua orang. Iya. Terus Pak Pendeta, kira-kira nanti Pak Pendeta untuk channel ini, Iya. ketika kita sudah masuk ke Helemoyo Ministry di era digital, Iya. bagaimana dengan pelayanan Pak Pendeta setiap hari? Apakah tidak terganggu kira-kira Pak Pendeta? Justru dengan studio ini dan kita sudah masuk kepada pelayanan khotbah setiap hari Iya. Minggu, saya sebagai pendeta malah semakin terberkati karena saya jauh-jauh hari sudah mempersiapkan diri pelayanan, saya share di YouTube, lalu saya dengar sendiri, sehingga itu juga memberikan apa ya, autokoreksi bagi Iya. saya. Sehingga ya saya harap bahwa ini pelayanan ini tidak hanya untuk bagi orang lain, tapi lebih kepada bagi saya sendiri. Saya ditantang untuk semakin mempersiapkan pelayanan dengan lebih baik. Itu dia Pak Berkat. Oke Pak Pendeta, saya kira sudah cukup untuk bincang-bincang kita pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih Pak Pendeta untuk waktunya dan sudah memperbolehkan kami berada di Helemoyo Ministry. Ya, Dan kita berharap lagi Pak Pendeta, semoga kedepannya kita bisa berjumpa lagi di video-video berikutnya atau Ya. channel-channel berikutnya. Ya. Semoga Helemoyo Ministry tetap maju dan jangan lupa subscribe Helemoyo Ministry. Sampai jumpa.